Hai Moms, selamat datang di Bunda Stories. Video kali ini saya akan berbagi tentang jenis permainan yang dapat dimainkan ibu bersama anak. Juga akan ada bahasan dari sudut pandang psikologi. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Siapa cepat, dia lompat. Permainan ini akan saya ilustrasikan dalam sketsa sederhana. Hal-hal yang dibutuhkan dalam permainan ini adalah beberapa alat bantu dan benda-benda yang ada di dalam rumah. Nah, desain permainan dapat ditiru atau dimodifikasi sesuai kebutuhan bermain anak ya Moms. Kali ini saya akan membuat desain dengan membuat 6-8 kotak yang nanti akan digunakan di dalam permainan. Nah, 6-8 kotak tersebut akan kita gambar di lantai rumah. Kita bisa membuat garis menggunakan spidol yang bisa dihapus. Atau agar garis pembatas lebih jelas, bisa juga ditambahkan lakban hitam ya Moms. Fungsinya Moms untuk menegaskan wilayah teritori kotak satu dengan kotak yang lainnya. Nah, di awal permainan, anak akan berdiri di luar kotak hingga ibu memberikan instruksi lebih lanjut. Nah, kunci dari permainan ini sebenarnya adalah terletak pada instruksi ibu. Sebelumnya, kotak-kotak tersebut akan kita isi dulu Moms dengan satu buah benda. Nah, masing-masing kotak kita isi dengan benda-benda yang berbeda ya Moms. Permainan ini, anak akan diminta untuk berpindah ke kotak yang di dalamnya terdapat benda yang dideskripsikan oleh ibu. Nah, yang harus diperhatikan adalah setiap instruksi akan berbeda untuk setiap tahapan usia. Nah, yuk kita simak contoh instruksi berikut ini. Wah, instruksinya beda-beda ya Moms. Nanti kita akan bahas di akhir video. Nah, untuk benda-benda yang akan digunakan perlu diperhatikan berikut ini. Benda yang dipilih disesuaikan dengan konsep dan usia anak. Untuk anak usia 2 tahun, ibu bisa memilih benda-benda di sekitar yang bentuknya konkret. Moms, untuk anak usia 3-4 tahun, anak cenderung sudah paham kategorisasi benda dalam bentuk dan warna. Maka, pilihlah benda yang juga memiliki variasi warna dan juga variasi bentuk. Untuk anak usia 5-7 tahun, benda yang digunakan memiliki variasi yang cukup kompleks. Nah Moms, sudah paham kan Moms? Berikutnya, yuk kita simak bareng-bareng penjelasan dari sudut pandang psikologi. Yang ada benda digunakan untuk minum. Oke, sekarang coba masuklah ke dalam kotak yang ada benda yang biasanya Bunda bawa kemana-mana, masuk ke dalam kantong kecil bisa dipencet-pencet. Jaya mana dia? Nggak usah diambil. Nah Mam, dalam permainan ini banyak aspek dari tumbuh kembang anak yang bisa distimulasi. Namun, dalam video kali ini saya akan soroti 1 atau 2 aspek saja yang terkait dalam aktivitas ini. Pada permainan ini, instruksi yang diberikan ibu adalah kunci stimulasi. Dari instruksi ibu, maka diharapkan dapat menstimulasi 1. Kemampuan analisis sintesis pada anak.
Nah, Mams, kemampuan ini sebenarnya erat kaitannya dengan kemampuan anak dalam memahami suatu hal, menyusun informasi-informasi dari luar untuk kemudian ia simpulkan menjadi suatu kesimpulan. Misal, pada saat situasi anak melihat bola dan informasi lain yang dia peroleh adalah bola tersebut ditendang, dikejar oleh sekelumpulan orang dalam satu lapangan. Nah, dari masing-masing informasi tersebut, otak anak akan menyimpulkan bahwa situasi tersebut adalah olahraga sepak bola. Nah, Mams, jika dikaitkan dengan instruksi permainan saat anak mendengar deskripsi benda dari ibu, yang oleh anak deskripsi benda tersebut merupakan potongan-potongan informasi yang jika ia susun dengan baik akan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Contoh, instruksi ibu. Benda yang berada di dapur digunakan untuk alat bantu makan, bentuknya panjang, ujungnya bulat dan terbuat dari logam. Tendok. Yang kedua adalah daya tangkap dan ketangkasan, yaitu kecepatan anak untuk memahami informasi dan mengkoordinasikan perintah verbal ke dalam perintah motorik. Nah, Mams, dalam aktivitas ini, otak akan terstimulasi secara cepat untuk memindahkan respon verbal ke respon gerakan. Nah, Mams, permainan ini dapat dilakukan untuk anak usia 2 hingga 7 tahun. Pemain dan aturan tetap sama. Meski begitu, setiap umur akan memiliki karakteristik instruksi dan eksplanasi benda yang berbeda. Hal ini tentu berkaitan dengan perkembangan kognitif di setiap rentang usia anak. Nah, Mams, untuk usia anak 2-4 tahun, biasanya anak baru bisa memahami jenis pertanyaan figuratif, yaitu pertanyaan yang menuntut respon sederhana, semisal nama suatu benda. Di usia ini, anak juga mampu mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Sehingga terkait permainan untuk usia ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan figuratif. Misal, pindahlah kamu ke kotak yang terdapat benda yang berwarna hijau. Nah, Mams, untuk usia anak 5-7 tahun, pemahamannya terhadap suatu benda tidak hanya pemahaman tentang bentuk ataupun warna, tetapi pemahamannya lebih kepada pemahaman teknis suatu benda. Misal, fungsi dasar suatu benda atau kapan saja benda ini digunakan. Sehingga terkait dengan permainan untuk usia anak 5-7 tahun, deskripsi-deskripsi yang diajukan oleh ibu adalah deskripsi konkret dan operatif. Contoh, coba kamu pindah ke dalam kotak yang memiliki benda yang bentuknya kecil, digunakan untuk makan dan membantumu menyuapkan makanan ke mulut. Tidak hanya bisa memahami benda dari fungsi, mereka juga bisa membandingkan benda dari segi ukuran. Gimana, Mams? Terdengar sulit ya? Tapi pasti Mams bisa. Kalau bagi saya, Mams, teori is number 2. Karena ibulah yang paling tahu batasan kemampuan anaknya. Jadi, jangan takut mencoba ya, Mams. Happy trying, Mams. Salam sayang, Bunda.